Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Elvira Maramis, NIM 22060453 dari kelas 1B6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Pengertian, bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro, yaitu pertama, penyusunan paragraf yang runtut, kedua, pembuatan kalimat efektif, ketiga, pemilihan kata yang tepat, dan yang terakhir, penerapan ejaan yang cermat. Genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Contoh genre makro, iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku, dan surat. Genre mikro, subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro yaitu deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Antara lain, yang pertama, ejaan Van Ophuijsen dipakai pada tahun 1901, dan yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai pada tahun 1947. Dan yang terakhir, ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus pada tahun 1972 sampai sekarang. Pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun secara tulisan. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya. Gagasan atau ide akan sulit berterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicara dan pendengar. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mengungkapkan apa yang dimaksud penulis atau pembicara sebagaimana mestinya. Maksudnya, apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara harus bisa dipahami oleh pembacanya sama persis, supaya kalimat tersebut tidak dipahami lain oleh pendengar atau pembacanya. Kalimat tersebut harus dibuat secara lugas dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Dalam makna lain, kalimat efektif adalah kalimat yang memudahkan pembaca atau pendengarnya memahami informasi yang terkandung dalam kalimat tersebut. Untuk mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat yaitu yang pertama, kesatuan, dan yang kedua, kepaduan, ketiga, keparalelan, keempat, ketepatan, kelima, kehematan, dan keenam, kelogisan. Paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Berdasarkan fungsinya dalam karangan paragraf atau alinea terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf pengembang atau penghubung, dan yang terakhir paragraf penutup. Itulah hasil dari presentasi saya tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Bila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak enak didengarkan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.